Adapun prinsip percobaan pada praktikum kali ini, lipida atau lemak merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan karena termasuk komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Lipid ini bersifat nonpolar atau hidrofolik, tidak larut dalam air, tetapi larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Penyusun utama dari lipid adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Penyusun lipida lainnya berupa gliserida, monogliserida, asam lemak bebas, lilin, dan juga kelompok lipida sederhana yang mengandung komponen asam lemak seperti derivat senyawa terpenoid atau isoprenoid serta derivat steroida. Asam lemak penyusun lipida ada 2 macam, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tidak jenuh molekulnya mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Prinsip uji identifikasi lipid dengan cara melihat bercak minyak pada sampel yang terdapat pada kertas minyak. Prinsip uji emulsi lemak adalah melihat perubahan yang terjadi pada sampel yang ditetesi dengan larutan sabun. Dan adapun prinsip uji ketidakjenuhan dari lipid adalah melihat perubahan warna pada sampel yang ditetesi dengan betadin. Adapun alat dan bahan dari identifikasi lipid yaitu siapkan 5 macam sampel berupa kacang tanah yang telah dihaluskan, kemiri yang telah dihaluskan, susu, minyak, air, dan kertas sampul coklat. Adapun cara kerjanya, yang pertama, masing-masing sampel diteteskan ke kertas sampul coklat yang berbeda. Yang kedua, kertas sampul coklat didiamkan sampai kering. Yang ketiga, setelah kering, sampel kacang tanah dan kemiri dibersihkan dari kertas sampul coklat. Dan yang terakhir, kertas sampel diberi cahaya dengan menggunakan senter, lalu amati apakah kertas menjadi transparan atau tidak. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk uji ketidakjenuhan lipid yaitu kacang tanah yang telah dihaluskan, kemiri yang telah dihaluskan, susu, minyak, air, dan betadin. Adapun cara kerjanya, yaitu teteskan betadin pada sampel kacang tanah yang telah dihaluskan. Kemudian, teteskan betadin pada kemiri yang telah dihaluskan. Lalu, teteskan betadin pada sampel susu. Setelah itu, teteskan betadin pada minyak. Terakhir, tetesi betadin pada air. Kemudian, amati perubahan warna yang terjadi pada setiap sampel. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk uji emulsi lemak yaitu air sabun, susu, minyak, air, kemiri yang sudah dihaluskan, dan kacang tanah yang telah dihaluskan. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, masukkan sampel susu, kemudian ditambahkan air sabun. Yang kedua, masukkan sampel minyak, kemudian ditambahkan air sabun. Yang ketiga, masukkan sampel air putih, kemudian ditambahkan air sabun. Yang keempat, masukkan sampel kemiri yang telah dihaluskan, kemudian ditambahkan air sabun. Dan yang kelima, masukkan sampel kacang tanah yang telah dihaluskan, lalu ditambah air sabun. Terakhir, amati perubahan. Baiklah, pada pembahasan kali ini yaitu pembahasan dari uji lipid. Yang pertama, uji kualitatif lipid menggunakan kertas minyak menunjukkan hasil bahwa sampel kacang tanah, kemiri, susu murni, minyak mengandung lemak. Karena pada sampel tersebut adanya berkas noda minyak yang tertinggal pada kertas. Yang kedua, hasil positif uji identifikasi lipid akan meninggalkan noda transparan pada kertas yang ditetesi sampel. Sedangkan untuk uji emulsi akan membentuk emulsi yang stabil akibat adanya sabun sebagai emulsifying. Uji ketidakjenuhan akan menghilangkan warna iodin yang ditetesi ke dalam sampel karena diberikan dengan ikatan rangkap yang ada pada lipid di dalam sampel. Yang ketiga, sampel kacang tanah, warna pada betadin tetap berwarna merah yang menandakan kandungan lemak tak jenuhnya tinggi.
Yang keempat, sampel kemiri tumbuh, warna betadin mengalami pemudaran sedikit pada warna sehingga menjadi oranye yang menandakan kandungan lemak tak jenuh yang lebih rendah. Yang kelima, sampel susu. Warna betadin setelah diaduk larutan betadin menghilangkan dan tidak ditandai dengan perubahan warna yang artinya bahwa kandungan lemak pada susu ialah lemak jenuh. Yang keenam, yang terakhir, sampel minyak. Betadin tidak tercampur sempurna karena masih terdapat gumpalan betadin dan warna minyak berubah menjadi kemerahan yang artinya lemak pada minyak termasuk lemak tak jenuh tetapi tidak tinggi karena larutan betadin tidak tercampur sempurna. Dari praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel kacang tanah, kemiri, susu murni, dan minyak mengandung lemak, karena sampel meninggalkan bekas noda minyak pada kertas. Hasil yang didapatkan pada sampel kacang tanah, warna betadin tetap warna merah, menandakan adanya kandungan lemak tak jenuh tinggi. Sampel kemiri tumbuk, warna betadin menjadi sedikit pudar hingga menjadi warna oranye, menandakan kandungan lemak tak jenuh rendah. Sampel susu, warna betadin akan menghilang atau tidak terjadi perubahan warna yang menandakan kandungan lemak jenuh. Sampel minyak, betadin tidak bercampur sempurna dengan adanya gumpalan betadin dan warna minyak menjadi kemerahan yang menandakan kandungan lemak tak jenuh yang tidak tinggi. Baiklah, sekian dari video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.